Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan kelas maya dasar yang saya implementasikan terhadap siswa saya, yaitu siswa SMA. Nama saya adalah Nurhayati Ningsih, saya adalah guru fisika di SMA Negeri 2 Probolinggo dan masuk pada kelompok 2 di Siamulek. Karena SMA Negeri 2 itu sudah menerapkan kurikulum 2013, maka berdasarkan pada penyempurnaan pola pikir dalam kurikulum 2013, yaitu di mana pola pikir yang lama pembelajaran selalu berpusat kepada guru. Tetapi untuk pola pikir yang baru itu diharapkan pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Sehingga dari sini nanti jika pembelajaran berpusat pada siswa, diharapkan siswa itu lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Seiring dengan perkembangan zaman, maka perkembangan ilmu teknologi di sini sangat cepat sekali, sehingga guru dituntut untuk lebih sering menggunakan IT. Karena siswa kita sangat update sekali terhadap perkembangan teknologi. Nah, mengapa harus kelas digital? Nah, hal ini sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dari tahun ke tahun yang semakin maju. Ini diawali dari awal kita belajar, itu dulu kita menggunakan papan tulis, kemudian whiteboard, kemudian OHP, kemudian LCD, dan yang sekarang lagi digalakkan itu adalah kelas digital atau game. Nah, salah satu kelas digital di sini yang digalakkan di sini adalah Edmodo. Nah, sehingga di sini saya mencoba untuk menggunakan Edmodo, sehingga untuk tugas ini tidak selalu diberikan di sekolah, tetapi juga bisa diberikan di rumah melalui Edmodo ini. Nah, username saya untuk Edmodo di sini adalah Nurhayati Ningsih, kemudian email di sini adalah ningsih.nurhayati77@gmail.com. Baik, mari kita masuk ke Edmodo di grup saya yang saya buat. Nah, di sini saya membuat dua grup. Grup yang pertama adalah fisika, ini ditujukan untuk kelas 11 dengan kode EZGB3X. Kemudian untuk grup yang kedua, di sini saya tujukan untuk kelas 10. Namanya adalah 10 MIPA 3 dengan kode PUSGGK. Nah, kemudian anggota siswa. Untuk grup fisika yang kelas 11, di sini anggota grupnya. Nah, salah satunya di sini adalah Dandi. Nah, jadi untuk grup fisika yang kelas 11, anggotanya ada 42 orang. Jadi ada Dandi, ada Dian Budi, ada Selma, dan teman-teman yang lainnya. Kemudian untuk grup yang kedua, yaitu kelas 10 MIPA 3. Nah, di sini untuk anggotanya ada 38. Salah satunya adalah Anugrah Amir, kemudian Jihan, Wildan, dan teman-teman yang lain. Nah, bahan ajar di perpustakaan atau di library. Nah, di sini ada bahan bacaan fluida, kemudian kuis, gambar, dan data PTS. Nah, bahan bacaan di sini yang saya buat ada yang berupa PPT, ada yang berupa Word, dan ada yang berupa video. Kemudian kuis ini adalah tugas yang saya berikan kepada siswa, di mana di dalamnya banyak sekali gambar untuk soal. Begitu juga dengan gambar UH, itu adalah gambar-gambar pada soal untuk ulangan harian. Ini bisa kita lihat soal 12, soal 10. Nah, ini adalah soal untuk gambar untuk soal. Begitu juga dengan data PTS. Di dalamnya banyak sekali gambar-gambar untuk soal. Karena fisika itu soal itu identik sekali dengan namanya gambar. Karena gambar di sini fungsinya adalah untuk menjelaskan soal. Berikutnya tipe soal. Di sini ada 5. Yang pertama adalah pilihan ganda. Bisa kita lihat di sini
Untuk soal yang pertama di sini adalah pilihan ganda. Ini adalah kuis 1 fluida dinamis. Ini adalah tugas yang saya berikan kepada siswa. Ini adalah tugas di rumah. Nah, kenapa saya berikan tugas di rumah? Supaya siswa itu belajar bagaimana cara menggunakan Edmodo ini. Nah, di sini ada 10 soal. Di mana untuk pilihan ganda ini poinnya adalah 10 dan untuk jawabannya di sini yang benar itu saya set untuk jawabannya benar adalah E. Kemudian tipe soal yang kedua, di sini ada benar salah. Nah, benar salah ini, nah di sini itu siswa tinggal mengklik mana yang benar dan mana yang salah. Dan poinnya juga 10. Kemudian tipe soal yang ketiga, di sini ada jawaban pendek. Nah, di sini saya harus mengkoreksi hasil jawaban siswa yang diupload itu benar atau salah. Berikutnya, tipe soal yang keempat adalah istilah. Nah, untuk istilah ini itu sudah saya set hanya satu kata supaya siswa itu tidak bingung dalam menjawab. Kemudian soal yang terakhir tipenya adalah mencocokkan. Nah, untuk mencocokkan ini saya buat 5 di sini, yaitu A sampai E, di mana tiap poinnya itu nilainya adalah 2. Jadi skornya 2, sehingga jumlah totalnya itu adalah 10. Nah, itu adalah tugas yang saya berikan kepada siswa. Nah, bagaimana dengan nilainya? Nah, kalau kita lihat di sini nilainya ada 2 yang dikumpulkan oleh grup fisika. Nah, kuis 1 fluida dinamis ini adalah nilai tugas siswa yang saya berikan tadi. Nah, ini adalah nilai PTS. Nah, untuk nilai tugas siswa di sini ada yang 70, ada yang 52, dan ini adalah nilai tertinggi. Di sini nilai tertingginya adalah 80. Dan ini adalah analisis soalnya. Dan untuk nilai yang tertinggi di sini saya berikan lencan hard worker pada siswa, ini untuk menambah motivasi siswa. Jadi supaya siswa itu lebih aktif dalam menggunakan Edmodo. Kemudian untuk siswa yang telat dalam mengerjakan soal itu di sini saya juga membuat lencana. Nah, siswa itu yang telat saya berikan lencana, di mana lencananya itu saya buat sendiri. Kemudian untuk siswa yang belum mengumpulkan itu saya juga berikan lencana, dan lencana ini juga saya buat sendiri. Kemudian untuk materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini saya buat dalam bentuk PPT, kemudian dalam bentuk Word, dan dalam bentuk video. Kalau untuk video saya mengambil dari YouTube, tapi kalau Word dan PPT saya buat sendiri. Ini maksudnya adalah supaya siswa itu belajar dulu sebelum menjawab soal. Jadi siswa sebelum menjawab soal itu sudah punya bekal untuk ulangan harian atau tugas. Berikutnya pelaksanaan PTS. Nah, untuk pelaksanaan PTS di sini itu sebenarnya sama dengan tugas yang saya berikan pada siswa. Jadi karena siswa sudah belajar tentang tugas yang saya berikan kemarin, sehingga pada PTS ini mereka sudah tidak gugup. Jadi mereka sudah siap. Hanya saja bedanya kalau PTS ini soalnya saya upload pada saat siswa mau mengadakan atau mau ujian gitu. Jadi pada saat itu ujiannya adalah tanggal 30 Maret 2017 dan berakhir pada pukul 10.15. Dan soalnya di sini ada 14 soal, dan salah satunya adalah pilihan ganda. Nah, di sini ada soal JPEG. Nah, ini adalah gambar untuk soal nomor 4. Dan ini sudah saya upload di perpustakaan tadi. Dan pada saat PTS nilai itu langsung saya tampilkan, sehingga pada saat nilainya muncul siswa itu sangat senang sekali. Dan di sini nilai yang tertinggi adalah 91. Nah, ini adalah nilai yang teratas.
Dan ini adalah analisis soalnya. Berikutnya foto siswa. Nah, ini adalah foto siswa pada saat mengadakan atau melaksanakan PTS. Di sini ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan tablet, dan ada juga yang menggunakan laptop. Tergantung media yang dipunyai oleh siswa. Jadi tergantung media yang digunakan oleh siswa. Kemudian komentar siswa. Nah, di sini setelah saya selesai mengadakan PTS, saya mengadakan jajak pendapat dengan siswa, yaitu dalam menggunakan media berbasis Edmodo, tipe soal yang paling kamu sukai adalah apa? Nah, ternyata di sini yang paling disukai oleh siswa itu adalah pilihan ganda sebanyak 52%. Setelah itu mencocokkan, kemudian jawaban pendek, terakhir IC dan benar salah. Kemudian komentar yang lain, di sini ada Nuril Alif, saya sudah Bu dapat 85. Kemudian Saiful Huda, Bismillah, dan yang lainnya. Berikutnya kesan siswa. Nah, untuk kesan siswa ini saya adakan setelah PTS. Di sini salah satunya adalah Abdus. Menurut Abdus, pembelajaran dengan metode ini itu sangat bagus karena dapat memberikan dampak positif bagi siswa sendiri. Kemudian menurut Rizky Ramdhani, bagus Bu, lebih ramah lingkungan. Nah, itu adalah hasil implementasi saya tentang media pembelajaran berbasis Edmodo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.